Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya, ayah bunda, amin. Di video kali ini saya akan sedikit menegaskan apa yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, yaitu tentang berikanlah kesempatan kepada anak itu untuk mengeksplor kemampuannya, begitu. Karena terkadang orang tua itu terlalu ambisius, begitu ya, terlalu ambisius sehingga karena saking semangatnya anaknya itu dituntut untuk bisa sesuatu hal yang diinginkan orang tua tanpa memperhatikan kemampuan anak, begitu. Nah, itu akibatnya itu malah justru sebaliknya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu tidak tercapai, malah justru sebaliknya. Jadi perlu dihindari ayah bunda bahwa kita itu boleh bersemangat, begitu, tetapi jangan sampai kita terlalu berambisi untuk tentang kemampuan anak kita. Misal anak kita masih usia dini ya, usia dini yang masih tidak belum menguasai tentang kognitif. Nah, karena mungkin ayah bunda mengerti putra temannya atau siapa tetangganya yang mungkin sudah bisa, sehingga dia terjadi seperti iri atau aku kok tidak sama ya dengan anakku, kok tidak sama ya dengan anak dia atau anaknya bunda itu dan sebagainya. Nah, itu anak itu tidak perlu disamakan dengan siapapun karena dia itu punya kepribadian masing-masing dan kompetensi masing-masing. Belum tentu anak yang satunya misalnya A ini punya kompetensi dalam bidang kognitif, belum tentu juga si B ini juga punya kemampuan di bidang kognitif karena mereka berbeda. Bisa jadi si A ini punya kemampuan di bidang kognitif dan si B punya kemampuan di bidang motorik, seperti itu. Jadi jangan sampai ayah bunda itu terlalu berambisi sehingga memaksakan kemampuan anaknya untuk memenuhi ambisi dari ayah bundanya, sehingga anak itu merasa sangat terpaksa ketika melakukan sesuatu. Satu contoh, misal anak itu belum mengenal tentang kognitif, sehingga kemudian ayah bunda menyuruhnya untuk harus bisa, begitu ya, harus memberikan target, harus bisa gini, harus bisa ini, harus sampai ini, harus sampai itu. Nah, itu tanpa memperhatikan bahwa anak itu mampu dalam bidang itu. Nah, itu yang terjadi apa? Itu malah lebih fatal akibatnya. Karena mungkin kemungkinan yang terjadi satu, yang jelas anak akan merasa terpaksa ketika belajar. Ya, merasa terpaksa sehingga apa yang dipelajari itu dia tidak suka, dia malah justru tidak suka, dan motivasi belajar akan hilang juga, dan dia juga akan mengalami trauma belajar. Kemudian selain itu kemungkinan anak tidak percaya diri. Karena apa? Karena kan tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, sehingga dia tidak menjadi dirinya sendiri, tidak percaya pada dirinya sendiri, gitu. Kemudian anak tidak bisa menjadi dirinya sendiri, kan terpaksa, begitu. Jadi tidak mau karena takut salah, ya begitu, dia takut salah karena kan mungkin karena dia kurang kompeten dalam bidang itu, sedangkan tuntutannya harus bisa, sehingga yang terjadi adalah anak itu akan takut salah ketika melakukan sesuatu. Nah, apabila ada ayah bunda yang seperti ini, ya maksudnya apabila terjadi seperti ini, terlalu bersemangat kemudian menuntut anaknya harus bisa ini, harus bisa itu, mentarget ini, mentarget itu, sehingga iya kelihatan di rumah itu bisa dia mau. Karena apa? Karena
karena dia takut begitu, alasnya dia takut. Tapi ketika mungkin di sekolah itu juga akan bersikap beda. Dia akan menjadi anak yang mungkin lebih ke apa ya, melampiaskan, dia melampiaskan apa yang sedang dialaminya, sehingga dia menjadi seperti kayak temperamental atau mungkin arogansi, seperti itu. Nah itu juga sangat fatal ya akibatnya. Jadi kalau mungkin ada yang seperti ini, mohon dihindari hal-hal seperti itu, karena itu malah justru apa yang kita harapkan itu tidak akan tercapai. Nah, lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita lihat dulu kemampuan anak itu kira-kira di mana. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa kita itu harus mengatur, membuat peraturan-peraturan. Apabila dia salah, dia kemudian bisa tahu salahnya di mana, kemudian dia bisa memperbaikinya. Kemudian konsisten dalam belajar. Terus kemudian lagi yang perlu diperhatikan adalah cara bicara kita itu memotivasi anak, tidak menyalahkan, tidak selalu menyalahkan, tidak memarahi, dan pantang ketika kita memberikan nasihat pada saat anak kita sedang lapar atau mengantuk, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Saya kira itu mungkin semoga bisa bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan di-share video ini kepada teman atau mungkin saudara atau siapapun yang membutuhkan. Itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.